Waalaikumsalam. Kita langsung saja Pak Kabak ya. Iya Pak Wadik, langsung aja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah banyak melimpahkan rahmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu di sore hari ini di tengah aktivitas Bapak Ibu yang luar biasa dan biasa di luar ya. Jadi di KPN ini ada dua kategori dosen ya. Ada dosen luar biasa sangat sibuk, ada juga yang biasa di luar sibuk juga ya. Jadi banyak Itu sibuk di luar karena Bapak tidak jadwal di dalam Pak. DS itu. ya. Biasa di luar itu. Jadi Bapak Ibu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa dan biasa di luar, tetap berkomitmen untuk memajukan FKIP Unpad ya. Dan kemudian saya mengajak yang beragama Islam untuk senantiasa mencurahkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya, walaupun masih terbatas peserta karena waktu yang bergerak terus ya. Jadi kita merubah paradigma ya, transformasi penilaian kinerja dari yang tadinya berbasis aktivitas menjadi berbasis hasil ya. Ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu ke depannya, karena kita kementeriannya baru, apakah nanti sistemnya masih seperti ini, tetapi yang 2024 kita harus selesaikan ya, karena tidak lama lagi tentu kita harus mengisi ESKP ya, sehingga tetap kita gunakan pola lama sebelum ada aturan yang baru ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam sistem informasi manajemen kinerja ASN tentu kita mulai dari adanya Renstra ya, kemudian diturunkan menjadi kinerja ya, dan diturunkan lagi ke paling bawah menjadi SKP. Ya, jadi kita dasarnya tentu ada capaian kinerja IKU ya, dan reformasi birokrasi ya. Jadi tentu kita di unit organisasi punya target-target, dan tentu target itu diturunkan ke unit kerja yang lebih kecil, dari unit kerja yang lebih kecil ke individu ya, tentu diturunkan ke individu sehingga menjadi bagian kolektif dari kita semua ya. Jadi penilaian kerja organisasi tentu ditentukan oleh individu ya. Jadi kalau semua individu bergerak, tentu capaian kinerja institusi akan tercapai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua punya peran ya, baik di dalam maupun di luar. Itu sangat diharapkan karena di dalam IKU kan memang harus ada kita berkegiatan di luar kampus ya. Walaupun nanti mungkin kedepannya apakah masih ada Merdeka Belajar atau tidak, kita tidak tahu, tetapi kita selesaikan yang 2024 ya, tetap kita harus mengisi SKP. Oke, jadi capaian kinerja periodik dari organisasi ya, ini ada beberapa kategori, ada namanya istimewa, ini melampaui trajektori dari target, ada baik sesuai trajektori dari target, ada cukup ya, sudah berprogres namun butuh perbaikan, ada kurang, realisasinya di bawah target, dan sangat kurang, ini sangat jauh dari target. Nah, predikat kinerja produk dari pegawai ya, ini nanti ada beberapa ya. Jadi kalau di atas ekspektasi itu bisa baik ya, sangat baik dan baik ya. Ya, misalnya sesuai ini baik ya, kemudian di bawah ekspektasi ini sangat kurang. Ya, jadi ini butuh perbaikan ya. Jadi jika salah satunya ada, jadi misalnya begini, kalau predikat kinerja kan nanti ada dua hal ya, ada perilaku dengan kinerja ya. Nah, jadi kalau dua-duanya nanti sangat salah satunya sangat baik, itu biasa menghasilkan yang baik ya, sangat baik, dan kalau dua-duanya baik ya tentu akan baik ya. Oke Bapak Ibu sekalian,
sehingga nanti capaian kinerja organisasi ya ini tentu akan dipengaruhi oleh capaian kinerja kita semua ya. Jadi yang terbawa adalah pegawai ya. Tentu ada teknik dan non teknik kalau di perguruan tinggi. Nah, target kinerja akhir ya, predikat kinerja akhir di sini ada yang sangat baik, ada yang kurang. Ya, tentu kalau kurang ini butuh perbaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya jadi nanti hasil kerja atau itu ada 3 kategori. Jadi di atas ekspektasi ini sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Kalau sesuai, ini sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai. Kalau di bawah berarti sebagian besar atau seluruh kinerja utama di bawah ekspektasi. Kalau perilaku kerja, belum yang lain-lain. ya, jadi kalau perilaku kerja Memang itu di atas ekspektasi, yaitu pegawai secara konsisten menjalankan value ASN itu insya Allah bulan 1 Derek. untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian kalau dia sesuai, maka pegawai secara konsisten menjalankan Hasil kerja enggak, ASN Masya Allah. untuk diri sendiri. Kemudian kalau di bawah ekspektasi berarti belum secara konsisten menjalankan core value dari ASN. Ya. Jadi nanti ada penilaian kinerja, ada perilaku kinerja. Ada 2 hal yang dinilai Bapak Ibu sekalian ya di ESKP ya. Jadi nanti hasil penilaiannya kalau Bapak Ibu sudah mengisi, kalau kita cetak akan seperti ini ya hasilnya. Dan nanti akan ada penjelasan di sini ya. Jadi nanti ada penilaian dari pimpinan ya, apakah sudah sesuai atau di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ya. Jadi nanti akan ada penilaian seperti ini, nanti akan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan oleh pimpinan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pengantarnya. Nah, kita masuk di bagaimana cara mengisi ESKP ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk di aplikasi ya. Nah, saya keluar dulu supaya bisa kita buka sama-sama. Ini mengingatkan kembali aja Bapak Ibu ya, sebenarnya sudah pernah ya. Jadi pertama kita masuk di website atau di pencarian, jadi skp.sdm.kemdikbud.go.id. Ya, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu mengisi username-nya adalah dengan NIP dan password-nya yang standar ya, yang belum dirubah itu data titik 12345 ya. D-nya D besar ya. Jadi kalau kebetulan kalau saya punya sudah dirubah password-nya ya Bapak Ibu. Kalau yang belum itu tertulis data D-nya besar ya. Data titik 12345 ya. Silakan Bapak Ibu langsung coba saja, kita login ya. Ya. Untuk penilaian yang 2024 Bapak Ibu sekalian, kita lihat di rencana SKP ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi ya. Silakan Bapak Ibu buka ya. Ya, saya coba hapus dulu ya yang saya punya supaya nanti kita sama-sama ya. Saya sudah terlanjur ngisi. Harusnya saya kosongkan dulu ya untuk sama-sama kita kerja ya. Oke, jadi saya sudah hapus ini satu persatu hapus. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah hapus semua supaya kita sama-sama ya. Saya menghapus itu lebih mudah daripada mengisi ya. Oke.
Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat cara pengisiannya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya hapus semua dulu ya biar sama-sama ya. Sebentar ya saya selesaikan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada hasil kerja, ada utama dan tambahan ya. Jadi yang utama itu bentuknya cascading ya. Jadi nanti diturunkan dari pimpinan kita ya. Kalau berarti Bapak Ibu sekalian diturunkan dari jurusan. Jurusan itu diturunkan dari dekan. Ya, wakil dekan diturunkan dari dekan. Jadi nanti kalau pimpinan Bapak Ibu sudah mengisi, baru Bapak Ibu bisa mengisi. Kalau Bapak Ibu sekarang belum bisa mengisi, berarti jurusan belum mengisi ya. Jadi nanti Bapak Ibu komplainnya ke jurusan ya. Jadi jangan ke wakil dekan karena wakil dekan tidak menurunkan. Ya, jadi yang menurunkan pekerjaan ada dekan menurunkan pekerjaan ke wakil dekan, ke jurusan. Nanti jurusan menurunkan pekerjaan ke dosen ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu komplainnya ke jurusan, kalau belum diisi berarti jurusan belum ngisi ya. Nanti kalau caranya mengisi boleh komplain ke wakil dekan 2 atau ke Pak Kabag ya. Tetapi kalau belum bisa mengisi berarti jurusan belum mengisi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jurusan, ketua jurusan setelah mungkin ini segera mengisi supaya Bapak Ibu dosen bisa mengisi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk yang kerja utama nih, ini ada yang cascading ya. Jadi tambahkan hasil kerja ya. Di sini kita klik yang plus ya. Nah, ini kalau dia adalah ketua jurusan, wakil dekan, itu semuanya adalah turunan ya dari apa yang diberikan oleh dekan. Ya, jadi kita tinggal ambil aja ya. Ya, jadi nanti Pak Dekan yang membagi-bagi pekerjaan ke wakil dekan dan jurusan. Jadi di sini mungkin nanti ada salah satu ketua jurusan yang sudah mengisi, nanti bisa memperlihatkan ya, nanti bisa share yang sudah mengisi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya saya mengisi yang ini ya, meningkatkan tata kelola perguruan tinggi. Ya, misalnya saya ngambil yang ini ya. Maka mungkin saya hasil kerjanya apa? Misalnya 100% gitu ya. 100% prodi atau terakreditasi internasional gitu. Misalnya ya. Atau terakreditasi unggul gitu. Supaya sudah lewat kan gitu ya. Oke, misalnya 50% saja ya, 50% prodi terakreditasi unggul ya. Indikatornya ya, indikator pertama jadi indikator pertama misalnya 7 ya dari 14 prodi ya, 14 prodi terakreditasi unggul ya. Ya, misalnya. Indikator berikutnya apa lagi? Ya, misalnya kalau bicara tentang tata kelola ya tentu ya yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi kategori yang lainnya Pak, indikator yang lainnya bagi Bapak Ibu jurusan ya, karena punya indikator masing-masing ya. Jadi kalau fakultas cukup misalnya 7 dari 14 prodi terakreditasi unggul ya, maka kita simpan ya. Ya, misalnya 50% kan. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kondisi prodi, misalnya jurusan MIPA ya. Ada 5 prodi yang sudah terakreditasi unggul misalnya 4. Ya, maka boleh targetnya kan kalau diturunkan dari atas 50 ya, misalnya kita ambil 60 atau 50 ya, maka kita sudah tercapai kan gitu ya. Oke. Ini yang pertama, yang kedua boleh mengambil yang lainnya ya. Jadi yang diintervensi dari atas ya. Meningkatkan kualitas lulusan ya, misalnya gitu ya. Oke. Hasil kerjanya misalnya 60% berhasil mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha ya. Ya, contoh. Jadi kemudian indikatornya misalnya 50% ya berhasil kerja ya.
Pekerja sesuai bidang. Sesuai bidang. Kemudian yang kedua, kalau ada dua berarti kita gunakan titik koma baru spasi. Dua. Kemudian 5%. 5% berhasil ya melanjutkan studi ya, melanjutkan studi pasca sarjana ya, pasca sarjana atau profesi. Kemudian yang ketiga 5% ya, berhasil berwirausaha ya gitu ya. Oke, kita simpan, maka akan ada tiga bagian, ada 3 indikator yang menjadi target kita ya. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu tinggal apa yang diturunkan oleh jurusan itu yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang cascading ya. Untuk yang diturunkan, pekerjaan yang diturunkan ya. Nah, ada juga yang bagian B tambahan itu non cascading ya. Di non cascading itu adalah pekerjaan yang Bapak Ibu di luar yang bukan tugasan dari pimpinan ya. Bisa Bapak Ibu mencari pekerjaan sendiri ya, tugas tambahan atau tambahan yang kita kerjakan di luar ya, sesuai dengan kepakaran kita masing-masing ya. Karena kita semua di sini adalah pakar ya. Jadi kita di sini adalah pakar, tentu kita diundang di luar ya. Ya, termasuk ya saya ini sudah mulai jadi pakar. Tapi di sini saya pakarnya adalah paling kurang rambut ya. Sudah mulai berkurang rambut saya ya. Ya, jadi bagian B nanti ini pakar ya. Apa? Jangan menyinggung. Ya, pakaran kita gitu ya. Ya, jadi pakaran kita di luar ya. Kita tinggal tambahkan aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa juga anggota jurusan atau bisa anggota tim fakultas. Misalnya petugasannya dari mana? Dari dekan atau dari siapa ya? Tinggal Bapak Ibu tuliskan. Ya. Misalnya Bapak Ibu hasil kerjanya apa? Menjadi panitia apa gitu ya? Penugasan dari siapa? Indikatornya apa? Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa ini ya. Jadi kalau kita bekerja di luar ya boleh ya. Mungkin kita bisa isi di sini ya. Misalnya menjadi tim reviewer gitu ya. Misalnya reviewer nasional gitu ya, nasional. DRPM misalnya gitu ya. Nanti bisa dihapus kalau salah. Penugasannya dari mana Bapak Ibu sekalian? Misalnya rektor atau direktur ya, misalnya direktur DRPM, direktur penelitian dan pengabdian maksudnya ya. Indikatornya apa? Ya, misalnya mereview apa ya gitu, mereview atau sesuatu gitu ya. Ya, berapa eksemplar, berapa yang direview ya, sesuai dengan penugasannya. Maka kita simpan Bapak Ibu ya. Ya, ini kalau yang di B itu adalah pekerjaan kita yang di luar ya, yang bukan penugasan dari pimpinan. Ada juga di bagian utama penugasan yang bukan dari pimpinan, nanti ambilnya yang non cascading ya. Jadi yang tambahan yang ada tanda plus itu adalah pekerjaan yang diturunkan dari atasan. Kalau yang tanda titik garis 3 itu adalah non cascading tetapi yang dalam kampus. Ya, jadi misalnya panitia borang itu kan tidak semua ya. Menjadi menjadi instruktur pekerti ya. Ini berarti di dalam kampus ini non cascading yang di bagian A Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalnya hasil kerja adalah ini ya, instruktur atau penugasannya dari mana, hasil kerjanya misalnya apa ya, anggota tim fakultas ya. Hasil yang melatih ya, instruktur AA gitu ya. Ini kan di dalam kampus ya. Ini penugasan dari rektor ya. Rektor. Ya, indikatornya ya kita jelaskan ya, ada SK-nya,
ya SK Rektor, kemudian ya surat tugas, ya mungkin surat tugas dan lain sebagainya nanti tinggal dituliskan Bapak Ibu sekalian. Ya ada surat tugas, ya surat tugas, kemudian penjadwalan, ya ada jadwalnya, jadwal, ya oke, dan seterusnya nanti ditambahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti dia berada di bagian A, tetapi dia yang non cascading, ya, bukan penugasan dari atasan kita, tapi karena kepakaran kita sehingga kita menjadi instruktur, ya. Oke. Ya ini yang untuk ya, hasil kerja. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada A dan B. Jadi kalau A yang dalam kampus, yang B adalah yang ada di luar kampus. Kemudian kalau sumber daya, nanti tinggal Bapak Ibu isikan di sini, ya. Bapak Ibu di bagian plus, tambahkan, kita isikan, ya sumber daya, ya tentu sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian titik 2, ya 2 misalnya pendanaan yang memadai. Ya, kemudian yang ketiga mungkin kebijakan dan juknis, ya, juknis yang sesuai, ya, sesuai. Oke, kita simpan, maka sudah tidak merah lagi. Kemudian skema pertanggungjawabannya nanti kita isi mungkin setiap semester, ya, setiap semester atau setiap tahun kita isi, ya. Simpan. Nah, kemudian di bagian konsekuensi di sini kita isi Bapak Ibu sekalian, ya, jika di atas ekspektasi, ya ekspektasi akan mendapat, ya, reward, ya. Kemudian titik 2, kemudian jika sesuai ekspektasi akan diapresiasi, ya, titik 2, 3, jika sesuai, tidak sesuai, ya, jika tidak sesuai atau di bawah, ya, di bawah ekspektasi Tidak memenuhi. akan mendapat, ya, sanksi, ya, sanksi contoh. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau sudah terisi semua, Bapak bisa ajukan, ya. Kalau belum diisi, kalau masih ada yang merah, maka Bapak Ibu tidak bisa mengajukan, dan tentunya jurusan tidak bisa menyetujui, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang penting. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya, ada jurusan yang sudah mengisi, mungkin saya minta menjadi volunteer saudara saya, ya. Ini Pak Kasmudin, silakan Pak Kasmudin jadi volunteer. Saya silakan untuk share yang sudah diisi supaya bisa dirujuk oleh dosen-dosen, ya. Silakan Pak Kasmudin. Saya sudah ajukan itu Pak Wadek, cuman Ya, belum Bapak. disetujui. Bapak sudah ajukan, kasih lihat Saya aja. sudah- Kasih lihat. Masih tunjuk Pak Kas. Iya, kalau Pak Wadek perintah ya kita ikuti. Ya, dibuka Pak Kaju. Kita. Saya sudah ajukan, ya. Ini bukti pengajuannya. Ini sudah diajukan. Dikirim itu di grup. Sudah diajukan, ini belum disetujui, menunggu persetujuan pimpinan. Ya. Kemungkinan Pak Kirman kayaknya yang pegang ini. Coba Pak Kirman disetujui dulu Pak, supaya bisa peran hasilnya bisa dibagi. Nanti bisa dibatalkan ulang Pak. Boleh Pak? Oh, dengan Pakas, senang hati.
Ini semua sudah saya isi sesuai dengan petunjuk. Ini nomor 1 turunan dari Padekan ini, dari pimpinan, ketua tim fakultas, tentang jumlah lulusan, kemudian meningkatkan kualitas akademik fungsional, mendapatkan sertifikasi profesi. Kayaknya dosen-dosen saya tidak kasih susah ini Pak Wadek, sudah semua ini. Ya, oke. Meningkatkan jumlah studi di lingkungan jurusan MIPA terakreditasi unggul atau internasional. Nah, ini kan sudah ada Sunai. Ya. Pelaksananya pembelajaran sesuai dengan panduan akademik. Ini juga tugas dari ketua tim fakultas. Ya. Terlaksananya proses pembimbingan atau pengujian mahasiswa tepat waktu maksimal 1 semester. Kemudian meningkatnya jumlah publikasi dosen di lingkungan jurusan pendidikan MIPA. Pastilah dosen-dosen saya ini sudah mengajukan semua jurnal. Mintanya minimal 1 jurnal dalam 1 tahun. Kalau untuk guru besar, ya, jurnal yang terakreditasi internasional, bereputasi internasional. Kemudian untuk lektor kepala terindeks minimal Sinta 2, 1 jurnal 1 tahun. Untuk lektor terindeks minimal Sinta 6, 1 jurnal 1 tahun. Kemudian ini meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian. Ini masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun. Masa dosen tidak bisa lakukan pengabdian 1 tahun 1 kali. Melaksanakan kegiatan penunjang akademik per semester sesuai dengan pedoman akademik. Dosen saya ini banyak kegiatannya di luar. Pasti kegiatan penunjangnya banyak. Hanya saya minta 1 saja. 1 kali kegiatan penunjang untuk 1 semester. Terlibat menjadi panitia kah, menjadi ketua kegiatan. Seperti sampaikan tadi di cascading ya, yang di dalam kampus. Non cascading. Kemudian tersedianya dokumen kurikulum OB di prodi di lingkungan MIPA. Nah, tidak mungkin dosen-dosen yang di prodi pasti sudah punya OB semua sekarang ini. Adik mungkin. Salah satunya saya minta tersedianya RPS sesuai dengan kurikulum OB yang diampu oleh dosen. Kemudian mengkoordinir penyusunan ini cascading sudah ini Pak. Ini kegiatan individual. Nanti dilihat lagi pengajuan saya atau keliru atau benar itu Pak. Dimulai dari angka 10 sampai dengan 14. 18 ini cascadingnya. Cascadingnya ini yang di luar tambahan saya isi ada 3, 4 ya. Ini penilai guru penggerak, kemudian penilai jambore guru hebat, fasilitator modul PKB, kemudian narasumber pada workshop di sekolah yang dimintakan. Jadi ini sudah saya isi semua, kemudian lampirannya dukungan sumber daya, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai. Skema pertanggungjawabannya, hasil kerja dilaporkan setiap semester. Berikut data yang dilaporkan adalah hasil kerja utama dan tambahan, baik dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan. Konsekuensinya saya ambil 2 saja Pak Wadek. Apabila memenuhi ekspektasi, mendapatkan reward. Apabila tidak memenuhi ekspektasi, mendapatkan teguran lisan atau tulisan secara berjenjang. Jadi itu yang saya ambil dan saya ajukan, mungkin nanti dilihat oleh pimpinan apakah ini sudah sesuai dengan mekanisme pengisian SKP. Itu Pak Wadek. Terima kasih. Ruang ini, Pak Kabak. Sudah saya setujui Pak Wadek. Ya. Sudah saya setujui. Bapak refresh dulu Pak Kajur. Ya. Ya. Refresh dulu Pak Kajur. Yang tanda panah. Sudah disetujui. Tadi warna merah di sini belum disetujui, sekarang berubah warna biru menjadi sudah disetujui. Oke, Bapak buka di matrik peran hasil Pak, Bapak. Karena saya tidak punya akun untuk Kajur lagi. Ya. Ini Pak, matrik peran hasil. Peran hasil. Ya. Sampai di sini. Oke, Bapak
Nah ini Pak, belum ada cascading-nya tadi, makanya saya bilang mohon dirubah tadi Pak. Sudah Pak, Bapak buka di sini Pak. Coba, Sini. coba. Coba. Nah ini Pak. Belum terbuka Pak. Ini Pak, saya centang semua ini Pak, jumlah lulusan yang bekerja dan melanjutkan studi meningkat. Oh ini hanya untuk Pak. Kalau ini hanya untuk ketua prodi Pak. Nah, berarti saya Nanti kembali Bapak dulu. search di sini, nanti Bapak cari Trisantoso, Pak Trisantoso, Pak Ibu Haji Musdalifah, apa Musriani, Bapak cari itu aja Pak yang Bapak kode Nah, Pak. Ya, yang ini maksudnya, ya itu aja Pak yang Bapak kasih pekerjaan itu. Ya, saya klik saja ini. ya, ya. Terus, Siapa lagi ketua prodi Pak? Pak Hairudin. maksud ditambah dulu Pak. Tambah ya. Tambah dulu. Ya tambah lagi Kemudian Mas Riani, Mas Riani. Rita, saya tambah dulu. Kemudian Ibu Rita. Rita. Herudin, Herudin. Mas Hairudin. Saya tambah dulu Pak Hairudin. Yang MIPA saja toh? Ya, Pak Supriyatman. Kemudian saya tambah lagi. Iya, iya. Ya, itu sudah. Oke. Terus Pak Wadek, tambahkan lanjut lagi Pak. sini. Ya, Ini ya. belum keluar ya? Apa? Nah, maksudnya saya klik di sini. Ya, iya, klik Pak. Yang ke bawah lagi. Meningkatkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional. Ya, Bapak klik saja Pak, cascading-nya. Saya shading dulu semuanya saja. Tidak Pak, hanya Check out. prodi Pak. Hanya prodi. Kalau yang Kualifikasi akademik dan jabatan fungsional ini Pak. oh berarti dosen ya? Boleh Pak. Ya. Tapi kan ini presentasi, Berarti- jadi ya pekerjaannya prodi Pak. Presentasi prodi. Kannya Atau ini saya ke prodi saja. prodi saja Pak, prodi aja. Ini meningkatnya ini. Ya. Kualifikasi akademik dan jabatan fungsional. Prodi saja Pak, prodi aja. Prodi. Oh iya. Tugasnya prodi. Berarti hanya Pak Tri dan tadi semua. Iya, Mas Riani. Hairudin. Ya. Kemudian Rita. Kemudian Supriyatman. Nah, kemudian saya pilih lagi nih. Pilih lagi yang di atas. Jumlah program studi lingkungan jurusan MIPA. Coba yang bukan, jangan yang tugas prodi Pak, tugasnya dosen. Nah, terlaksananya Iya. pembelajaran sesuai dengan Ya kebutuhan itu akademik. supaya ya Nah, terus check all saja. semuanya dicek semua Pak kalau itu yang itu. Iya, Ya itu check up semua Pak. check all semua Cek, sudah ya, masuk. itu. Ya kalau yang tugasnya dosen cek semua Pak, kalau yang bentuknya persentase Ya. itu ke Setelah prodi. check all apalagi nih? Keluar. Tidak Pak, tutup aja, tutup. Tutup sini. Ya. Kemudian Lagi Pak. tersave. Tidak terset tadi. Terus diapakan ini? Ada di bawah Pak. Tugaskan di bawah. Forumnya yang mana ya? Berapa Pak? Oh ini kayaknya. Nggak ada ini. Ada ya. Tambahkan aja Pak. Tambahkan aja. Oh, sudah. Tidak ya. Oke, betul. Oke.
Kemudian terlaksananya proses Bimbingan. pembimbingan Ya, mahasiswa. itu semua dosen, Pak. Ya, Semua dosen. ya. Sabar, saya cek al, tambahkan. Kemudian semua anggota tim kerja sudah di cascade. Kemudian meningkatkan jumlah publikasi dosen di lingkungan jurusan MIPA. Itu prodi saja, Pak. Jumlah publikasi dosen, Pak. Prodi saja, Pak. Kan tidak semua karena persentase kan. Tidak. Nanti prodi yang boleh juga ya. Harus dosen ya, dosen aja Pak. Dosen betul. Dosen ini, Pak. Ya, dosen. Betul. Nanti Supaya dosen cari publikasi. Jumlah kegiatan pengabdian juga dosen ini, Pak. ya oke. Kemudian jumlah kegiatan, OB prodi Pak nanti. ya itu ya. Ya. Ini terlaksananya kegiatan penunjang akademik minimal Ya. satu Dosen. Dosen itu, semua dosen. dosen. Oke. Tersedianya Kurikulum OB itu anu. Prodi. Ini saja Pak, prodi saja. Prodi. Nah, aku Paratman. Boleh prodi tambah Paratman Pak. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tunggu dulu, Pak. Selesaikan memang dulu satu. Jangan laju-laju. Kita. Dan terlalu banyak dicentang, Pak. Banyak tugas. Udin. Makanya saya tulis ini ya. Saya tentang Pak Fadil. Untuk kurikulum OB. Bisa. Nadrun saja itu, Pak Nadrun. Atau Pak Samsu, ada Pak Samsu di dalam. Disposisi. Disposisinya. Kemudian Di kampus saya ini, Pak. Itu kapan nih? Disposisinya. ini Pak Wadek meningkatkan jumlah program studi di lingkungan MIPA terkreasi unggul atau Itu internasional. prodi Pak, prodi itu. Sebentar ya. Prodi itu. Pak Sam masih serius kesan itu. Turunkan semua dulu Pak Wadek, baru kita pindah. Ya, Gustiani. Tidak ada, ini untuk dosen ini hanya 2 kayaknya. Ah, banyak Pak, masih ada. Rita. Sebenarnya harusnya berurutan sih supaya enak di. Air. Man. Sudah semua ini Pak? Masih ada yang dilompat-lompat tadi. Tidak, sudah ini. Nah ini sudah, 1, 2, Oke. 3, 4, Urutan. kemudian 5, 6, Oke. 7, 8, 9. Nah ini tugasnya siapa ini? Prodi Pak. Mendampingi koordinasi penyusunan dokumen kurikulum internasional. Tugasnya jurusan dan prodi Pak. Saya turunkan. Ini kan sudah terjadi nih. Tugasnya jurusan itu saja. Iya, jurusan supaya tidak banyak diketik. Terakhir kaumnya tidak mau bekerja. Saya cek al saja supaya semua dosen bekerja. Nanti ketua prodi yang turunkan lagi ya.
Begitu Itu Pak nanti Wadek. bikin tim Pak, buat tim dia. Itulah, begitu maksudnya kan? Iya. Nanti kan jadi non cascading Pak di bagian A. Ya. Oke. Ini tidak usah Pak diturunkan ini. Nggak usah, nggak usah. Tidak ada itu. Pemateri pekerti, tim penyusun panduan, panitia pemateri, workshop sudah. Kayaknya tidak ada lagi ya. Itu nanti yang mau saja Pak, yang mau saja. Oke, saya pikir cukup. Terus bagaimana selanjutnya? Bapak ajukan Pak. Set. Tidak ada pengajuannya Pak. Ya. Oh Bapak ada banyak sekali ya. Tidak ada. Tadi ini cascadingnya ini dirubah tadi Pak, maksud saya. Ya nanti diperbaiki Pak, ini kan hanya contoh dulu. Ya. Terlalu banyak Pak, ada panitia wisuda apa semua itu punyanya Bapak kayaknya. Iya, itu maksud saya tadi, saya bilang mau dirubah. Dirubah dulu Pak, nanti diperbaiki. Tidak, kan itu bukan pekerjaan orang banyak Pak, hanya orang-orang beriman saja. Dan Oke. itu saja ya. Terus saya keluar. Ya, keluar aja Pak. Nanti kalau sudah Orang tapi itu diperbaiki dulu Pak. beriman berarti tidak. Ya. Oke. Beramal juga. Oke. Jangan terlalu tegang Jadi oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu Kajur menurunkan dulu pekerjaan dari dekan, kemudian diturunkan ke dosen dan prodi ya. Nah setelah itu baru bisa Bapak Ibu mengisi ya. Oke, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wadek, sepertinya saya lihat lalu ada menginput apa? Data-data itu. Oh itu Ada kalau di sini. sudah laporan Pak, kalau sudah Oh iya, ya, siap. hasil kerjanya, Ini kinerjanya. masih perencanaan. Ini masih perencanaan dulu Pak, diisi dulu baru bisa ngisi kerjanya Pak. Ya, iya. Pak Wadek boleh bertanya? Silakan Ibu Haji. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait jurnal itu, apakah berlaku 3 tahun atau 1 tahun? Itu saja, terima kasih. Iya. Oke. Kalau di BKD kan 3 tahun Bu ya, kalau Sinta Oke. 1 ya. Sinta 1, apa semua berlaku 3 tahun? Kalau profesor kan 1 tahun harus 1 kali Bu ya. Kalau di 3 tahun kalau di BKD jurnal. 3 tahun harus 3 ya. Salah satunya ketua kan seperti itu Bu kalau tidak salah ya. Ya. Jadi makanya nanti Mas jangan cuma menjadi ketua atau anggota Pak, supaya bisa. Ya. Kalau corresponding author, Iya kan itu sebagai ketua. Ya, iya. sama dan ketua itu Bu. Iya. Ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak, saya Amalia Buntu dari Pendidikan IPA. Ya, silakan. Ya, Pak, maaf mau bertanya. Ini ternyata setelah saya cek evaluasi untuk ESKP saya yang tahun 2023 itu belum terisi. Apakah nanti saya harus lengkapi dulu ini baru saya lanjut ke mengisi yang 2024? Ya, Ibu isi dulu Bu. Ibu isi dulu aja yang 2023. Ya. Oh, gitu ya baru Masih saya. ada berapa orang juga yang belum mengajukan? Masih ada 4 Saya sudah mengajukan lalu kayaknya, tapi saya belum cek ulang. Di jurusan MIPA ada 14 Pak Kas yang belum ajukan 2023 Pak ya. Kemarin. Oh, iya Pak, saya salah satunya. Oke, berarti nanti saya lengkapi dulu ini ya. Ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Ya, monggo Mbak Pur. Ya, silakan Bu. Halo, Sekarang. Mute. Mbak Pur. Oh, Ya. Mute. mute ya. Oh, tunggu dulu. Oh, Ya, halo. mute? Monggo, sudah. Oke.
Ini sama dengan yang tahun lalu ya ini? Sama, Enggak, sama, Bu, enggak. sama. Sama. Oke. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kayak saya yang dapat tugas tambahan di Pasca yang kebetulan multidisiplin ini gimana ini? Saya ngikut kajur Jurusan saya ini, Bu. Ikut kajur tetap saja, ya, Bu. berarti Ikut tidak ada kajur saja. masalah. Ya, ya, Oke, siap. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. ya. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Ratman, Menyimak dulu. mau menyimak saja. Bapak sudah mengisi berarti. Pak Sam? Cukup, Pak? Sudah mengisi yang lalu, Pak. Ya, Oke, tinggal sudah tinggal di berpengalaman. lagi, insyaallah. Ya, oke. Ya. Ibu Nirma, mau ada yang mau disampaikan? Ibu Hasnur? Assalamualaikum Pak Wadek, izin bertanya. Ya, silakan Ibu Hasnur. Begini Bapak, seperti dapat kasus kemarin tahun lalu ada teman yang misalnya begini, dia 1 Januari sampai 31 April asisten ahli. Kemudian di pertengahan tahun dia naik ke lektor. Ya. Itu bagaimana pengisian SKP-nya Bapak? Ikut yang pertama saja Bu, karena nanti rubahnya di tahun berikutnya Bu. Oh, gitu ya Bapak. Yang bisa Dia merubah nanti juga, yang bisa merubah juga admin universitas nanti yang merubah itu. jadi 1 April sampai 31 Desember dia lektor itu dia tidak, maksudnya tetap terhitung asisten ahli Asisten Bapak. ahli ya, nanti karena di laporannya masih, di perencanaannya masih asisten ahli. Nah, pada saat dia mau urus kenaikan golongan, itu kan SKP dikumpul. Ya, ya. Sementara itu lektornya juga Bapak, karena sudah ada SK turun. Itu bagaimana Bapak? Bagaimana Bu? Coba diperjelas. Kan dia SK-nya sudah turun, SK golongan 3C-nya. Ya, Kemudian pada saat pengisian untuk naik ke golongan 3C dari 3B ke 3C harus mengumpulkan syarat SKP. Sampai 2 tahun. tahun. Ya. Ya, SKP. Terus SKP itu dia sudah harusnya dia sudah lektor karena dari 1 April ke 31 Desember dia sudah lektor. Ya. Dalam 1 tahun itu dia dia mempunyai 2 jalur ceritanya Bapak. Asisten ahli dan lektor. Gitu. Jadi begini Bu, nanti yang ada di sistem saja yang dicetak. Karena gitu Bapak. di sistem itu tergantung dari perencanaan di awal. Dan karena kita tidak bisa merubah, yang bisa merubah itu nanti admin universitas. Jadi kalau di sistem itu masih tertulis asisten ahli ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Iya Bapak. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, masih ada atau cukup? Pak, saya masih ada dari Amalia. Silakan Ibu. Iya, satu lagi mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya, ya. Ini untuk tahun 2023 saya ada 2 periode Pak, dari 1 Januari sampai 30 April. Ya. Kemudian dilanjutkan 1 Mei sampai 31 Desember. Jadi saya lihat kalau di 2024 itu cuma 1 periode Pak, dari 1 Januari sampai 1 Desember, 31 Desember, maaf. Apakah ini karena di pertengahan tahun saya menerima SK lektor dari asisten ahli Pak? Coba bisa diperlihatkan SKP-nya Ibu, boleh? Tidak apa-apa. Iya. Biar dilihat. Atau nanti silakan Bu, kalau bisa saya sudah berikan kesempatan. Jadi saya pakai handphone Pak, saya putar dulu. Oke. Kalau yang teknis begitu nanti boleh langsung ke ruangan jurusan Bu, boleh. Oh, Nggak iya. kelihatan Bu, nggak kelihatan. Karena itu tidak kelihatan nih. kasus teknis, secara teknis itu harus. Iya, di jurusan saja. Bisa memperlihatkan di Zoom ini, kalau ini nggak kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan. Oh iya Pak ya. Kelihatan ya. Nanti saya ke ruang jurusan saja berarti. Ya, ya. Sih. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Ada yang lain?
Mungkin cukup Pak ya, Bapak Ibu sekalian cukup? Ya. Ya. Cukup. Oke, kalau cukup Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih atas kehadirannya di ruang meeting pada sore hari ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita bisa isi semuanya pada saat di akhir tahun SKP kita yang 2024, dan mungkin nanti Bapak Ibu Ketua Jurusan segera mengisi agar bisa diturunkan pekerjaannya ke dosen-dosen ya, sehingga dosen ini bisa mengisi pada waktunya ya. Jadi kalau bisa sebelum sebelum berakhir bulan November ini Bapak Ibu Ketua Jurusan segera mengisi dan segera ajukan, dan kalau sudah diajukan sampaikan WA ke Pak Dekan atau Pak Kapak sehingga segera disetujui ya, atau disuruh lihat dulu nanti disetujui supaya segera bisa diturunkan ke prodi dan ketua prodi dan dosen ya, sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa segera mengisi. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam bertutur kata pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semuanya mendapatkan ya pahala di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Amin. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sehat selalu. Oke. Terima kasih Pak Wadek. Makasih banyak deh Pak Wadek.